beberapa waktu yang lalu kita lihat di akun Instagram lo ada sedikit Oh ya? kayak lo tuh keluar dari diri lo gitu. Beda banget. Ada apa Gus sebenarnya Gus? Sempet kecewa dengan sesuatu dengan seseorang. Kenapa sih Gus? Iya, itu sebetulnya bukan sisi pribadi gue ya yang harus meluap-luapkan seperti itu. Ya gimana ya? Ya mungkin kalian semua tahu lah, orang yang bergerak di bidang digital untuk membangun sebuah YouTube itu sulit. Perlu perjuangan, perlu niat, perlu budget gitu. Tiap kali kita syuting kan semua budget. Kita budget minimal akomodasi lah, bensin, ya kan, belum kameramen, belum editor. Semua tuh perlu diperhitungkan. Nah, ini tiba-tiba harus hilang gitu karena adanya satu hal yang mengakibatkan gonjang-ganjing seperti ini. Ya gue menganggap mungkin kali ya YouTube channel gue itu isinya kan duka semua. Di sepanjang 2019 tuh isinya sidang kan, sidang kasus 1, sidang kasus 2, kebebasan, ditahan, bebas lagi kan gitu. Terus nyokap cerita di rumah kan soal soal karakter istri dulu gimana. Jadi itu memang semuanya isinya kesedihan gitu. Ya paling kolaps sama beberapa teman artis ada sih. Cuman kan rata-rata 90% itu isinya kesedihan gue dan keluarga. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk gue menghapus memori itu semua. Ya, mungkin dengan cara yang seperti ini. Itu yang gue harus alami. Ya memang kita harus jaga sih baik-baik ya. Maksudnya kita harus waspada dengan orang yang paling dekat sama kita gitu. Ini bahaya nih. Maksudnya orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling berbahaya. Itu gua kutip dari ada salah satu tokoh lah ya, dia punya quotes gitulah. Justru musuh yang paling berbahaya itu adalah orang terdekat kita. Yang pertama istri gue dulu, ya kan. Yang kedua teman main gue zaman dulu, zaman ngekos, yang gue kenalin ke istri. Akhirnya dua-duanya ini jeblosin gue dengan hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Terus pacar gue yang kemarin ya, karena gue membela pacar gue, rupanya pacar gue kenal dengan orang ini gitu. Dan yang terakhir yang ini. Nah, jadi gue tuh nggak paham kenapa orang-orang yang berada di dekat gue tuh sampai segininya. Ya mungkin itu cara Tuhan untuk menaikkan derajat gue. Tapi sampai ya karena gue kenal gitu ya, ini kan kalian bersahabat ya, terlihat cukup dekat ya, sangat dekat. Yeah. Gimana bisa terjadi seperti ini? Sampai silver button juga belum dibalikin, foto belum diganti. Karena mau tidak mau harus diklarifikasi karena kan sudah menjadi konsumsi publik semenjak lo share di Instagram kan, gimana gitu? Ya karena kan asal mulanya itu gue berkenalan dengan banyak pihak dari hobi gue kan, airsoft gun ya. Nah ternyata dari hobi gue itu muncullah si A, si B, si C lah, namanya juga ini kan satu grup komunitas hobi yang sama. Nah, memang sih gue tuh dari dulu tuh pengen punya tim YouTube. Makanya kalau kalian cari searching nih Crisata Luis Afiero, itu YouTube gue 2013. Gue tuh udah punya YouTube dari tahun 2013, tapi gue ngeditnya cuma pakai handphone, iseng aja, bukan buat cari duit gitu loh. Tapi memang gue minim adanya sebuah teamwork. Nah, kebetulan mereka kasih ide, ini kita buka tim YouTube aja gitu. Kalau gue langsung confirm ya udah yuk langsung bla 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 bla. Akhirnya terjadilah sebuah tim, ya jadilah sebuah YouTube channel. Tapi untungnya aja sih YouTube gue yang dulu itu tidak gue berikan ya email dan passwordnya. Untung banget sih, untung banget gitu. Sempat diminta sampai segimananya. Ya gue pikir buat apalah, untuk YouTube isinya juga masa lalu gue, ngapain gue harus jalanin lagi, itu pikiran gue itu dulu gitu. Tapi kan di YouTube gue yang 2013 itu kan jujur aja udah masuk iklan, udah masuk monetize ya kan. Tapi memang pin AdSense-nya memang belum dapet, cuman udah dimonetize aja. Ya akhirnya karena gue bersikeras untuk nggak mau ngasih YouTube gue yang lama, akhirnya kita bikinlah YouTube baru seperti itu loh guys awalnya ya kan, dengan berbagai macam kesepakatan A I U E O
ya gue menaruh rasa percaya 100% kepada orang tersebut. Ya udah nih, emailnya, nih passwordnya, dicek ya, gitu. Pantau grafiknya ya. Nah, pas pin AdSense udah dapet kan kelihatan tuh grafiknya tuh set. Tiap video kan kelihatan ya. Oh ini range-nya begini sampai dolarnya muncul lah. Nah ini adalah kabar baik lah buat kita semua gitu. Akhirnya ada income ya. Akhirnya bisa menghasilkan uang, ada muncul dolar di situ. Oke baik. Tanpa diduga-duga, gue minta tolong adik gue yang namanya Sherly, ya kan dia memang paham ya di bidang digital. Aku bilang sama dia, Sel, tolong ini dong masuk ke YouTube channel gue, ini emailnya, ini passwordnya. Kenapa sih pin AdSense-nya lama banget ya? Lu bisa cek gak? Maksudnya cuma hanya ngecek saja gitu kan. Dan akhirnya dia masuk ke di dalam email itu dan menambahkan nomor rekening gue. Memang di situ sudah ada nomor rekening. Oke, katakanlah namanya si Bagus gitu ya. Namanya si Bagus. Nah, ditambahkan tuh rekening gue. Nah, di situ orang ini itu kayak orang kalang kabut tuh. A, I, U, E, O itu kan, wah paniknya luar biasa lah. Katanya ini jangan dikutak-atik, begini gitu. Ya saya kan juga bukan orang bodoh, adik saya juga bukan orang bodoh. Kita nggak ada ngutak-atik, kita cuma menambahkan di dalam settingan itu ditambahkan rekening gue, pribadi gue, cuman itu aja. Gitu. Ya udah, akhirnya ya kita kan nggak mau mikir jelek lah ya pada siapapun, apalagi kan ini orang dekat gitu. Ya udah, singkat cerita ternyata kecurigaan kita bersama ya terbukti lah saat sekarang, dan gue merelakan itu. Ya biarkan saja, mungkin isinya memang kesedihan gue di tahun 2019 itu masa duka, dan ini adalah cara Tuhan untuk gue menghapus memori itu dan membuka lembaran baru di tahun 2020. Ya. Sampai Loren juga berkomentar, di unsubscribe aja. Gimana gue lihat support keluarga seperti itu? Betul, langsung unsubscribe aja, kalau perlu di report kan ada tuh ya report gitu kan. Ya kan pasti ada pilihannya tuh apalah gitu kan. Cuman yang gua pantau tadi terakhir sekitar 1 jam yang lalu, komennya di off. Nama sudah ganti, foto baru saja terganti, kemarin belum, dan videonya semua copy paste dengan KH Infotainment yang saya sempat ciptakan di dalam penjara itu. Nah ini sekarang kita beralih ke KH Infotainment ya. KH Infotainment itu bisa ada karena di saat sidang reporter tersebut selalu bicara sama saya di depan. Mungkin kalau teman-teman punya rekamannya, aku pernah duduk tuh di saat sidangnya, duduk paling depan yang kayu. Nah belakang kan media semua nih, belakang media semua. Nah di saat kalian ini lagi nggak ready untuk kameranya on atau record, nah dia suka berbisik di sini gitu loh. Dia berbisik, Chris, tolongin gue udah utang 7 juta katanya ya kan. Itu gue perlu bayar susu anak gue, ini bini gue udah ngomel-ngomel gitu kan, soalnya begini gitu. Gue lagi posisi lagi kesusahan ya, di penjara orang tuh lagi susah, nggak ada yang lagi kaya gitu. Tapi gue bisa menjadi tumpahan cerita orang di saat keluarganya ini lagi banyak masalah atau mungkin lagi kekurangan ekonomi. Uang 7 juta aja lo bayangin, kenapa dia harus mintanya sama gue yang lagi terbelit masalah? Itu doang sih, itu yang gue nggak habis pikir. Harusnya kan dia bisa pinjam dong sama orang yang keadaan itu lagi enak gitu. Akhirnya gue coba dengerin cerita dia gitu. Gue kasihan dia sampai harus menggadai rumahnya juga, rumah yang mungkin rumah dia pernah beli tapi digadai lah ya. Pokoknya dia udah banyak cara untuk gali lubang, tutup lubang, akhirnya malah lubangnya makin gede dan ini gue potong lihat. Ini partner lo ya, partner yang lo ceritakan. Ya, ini partner gue yang di KH Infotainment ya, di YouTube channel KH Infotainment. Semua orang tahu KH itu adalah Chris Hatta ya. Semua orang itu tahu gitu loh. Nah, dulu akun itu namanya bukan KH Infotainment. Gitu. Dulu gitu. Yang pas dia ngomong seperti itu, dia cerita, gue coba dengerin, kan sambil nunggu majelis hakim datang nih ya kan. Gue coba dengerin gitu, karena kan kita memang dijaga untuk jangan terus wawancara gitu. Nah dia pun juga ngomong sama gue, lagi nggak wawancara, kayak ngomong empat mata secara pribadi.
ngomongnya pelan sambil di sini nih bisik-bisik gitu kan. Oh gitu oh gitu. Ya ampun, gimana ya gitu kan. Ya udah, gue kasihan juga ngeliat dia kan. Udah mukanya juga kelihatannya orang capek gitu, kusut. Ya akhirnya gue coba bicara sama tim gue gitu. Bisa nggak kita bantu dia ini? Ya minimal kita bantu yang kita bisa aja dulu. Apa yang bisa kita bantu tapi sesuai dengan skill dia. Di dalam penjara tuh gue pikirin gitu ya. Gue juga kadang-kadang nggak habis pikir gue di penjara bisa mikirin orang gitu, bukan mikirin diri gue sendiri. Gue tuh paling nggak bisa ya, siapapun itu ya, teman misalnya Chris, aduh istri gue mau cek USG ini, gue gak ada duitnya. Gue paling nggak bisa yang namanya berkaitan sama anak tuh. Dan itu selalu gue pupuk dari gue usia 25 ya sampai sekarang. Gue udah mau jalan 32. Pokoknya kalau orang udah pinjam duit nih, udah pasti pakai alasan anak, mau itu bohong kek, mau itu bener kek, pasti detik itu juga duit itu cair gitu. Tapi ya mungkin orang itu kan nggak tahu gue kayak gimana, tapi kok pas banget dia lagi ngomongin anak kan. Ya udah, gue di penjara gue pikirin apa yang bisa dikerjain nih kira-kira ya. Oke, karena gue tahu skill dia mencari berita. Sip, kita bikin media selebritis, media digital, berita seputar selebritis, namanya KH Infotainment. KH itu kan orang tahu pasti punya Chris gitu kan. Infotainment ya memang ini kan berita untuk semua artis, bukan berita gue doang. Tambah lagi dia punya skill itu. Ya udah, pas sidang besoknya gue ngomong sama tim gue tuh. Di situ ada editor, ada admin. Men, bikinin bumper in, bumper out, watermark gitu kan, sama bikin logo. Gue bilang gitu. Jadi semua tim gue ini yang menggerakkan tuh gue kan. Gue coba kasih ide, terus mereka visualisasikan gitu. Nah udah nih, udah jadi nih Chris. Logo udah jadi, bumper in udah jadi, watermark udah jadi. Kan biasanya kalau ada artis Chris Hatta kan suka ada namanya itu di bawah tuh, nama Chris Hatta selebritis kan. Apa sih namanya, gue juga nggak ngerti deh, name tag kali ya. Itu semua udah dibikin sesuai dengan warna kesukaan gue, merah dan hitam kayak gitu. Tulisan KH gitu kan, tulisan hati Infotainment. Udah simpel, kita bikin simpel. Nah udah tuh terciptalah nih sebuah KH Infotainment. Tapi perjanjian di belakang itu gue nggak tahu gitu loh. Gue nggak tahu nih perjanjian antara tim gue dengan si orang ini yang meminta bantuan karena anaknya belum makan dan belum beli susu. Gue nggak tahu bagaimana isi perjanjiannya. Gue tidak diikut sertakan gitu loh maksudnya. Ya wajar lah kan, mungkin gue di dalam penjara kan. Tapi gue mengerti lah, mereka semua orang baik gitu kan. Gue menganggap mereka baik, mereka support gue di saat gue susah. Gue ngerti, thank you banget atas kerja keras kalian. Pokoknya kita saling mendukung sih. Pikiran gue pada saat itu adalah gue saling mendukung. Gue lagi terperosok, kalian ada. Ya kan, si reporter ini selalu hadir untuk mencari berita gue. Si tim gue ini selalu hadir untuk selalu membuat konten di saat gue lagi persidangan gitu. Ya udah, singkat cerita gue bebas, duit cair ya kan, semua nih udah cair nih. KH Infotainment cair, Chris Hatta Entertainment cair nih bro, nominalnya ratusan juta bro, gila kacau. Gue bilang KH Infotainment tuh kacau, income-nya kacau, 150 juta gitu kan. Chris Hatta Entertainment 84 juta, cair segitu banyak, blek. Udah dong, nah ini ya disinilah sifat manusia diuji. Jujur, gua punya TV gitu, gua masih punya job TV, gua masih punya usaha. Jadi gua tuh tidak terlalu silau orangnya untuk masalah duit. Duit itu kan bisa dimakan oleh waktu gitu. Hubungan emosional gua dengan seorang inilah yang gak ada nilainya. Dia meminta bantuan untuk bayar utang 7 juta awalnya. Ketika sudah menghasilkan uang ratusan juta, semua itu berubah. Sama. Yang satunya lagi juga sama semua lah. Terus KH Infotainment kok nggak diganti brandnya gitu? Gue juga sempet bingung tuh. Ini kan dia udah nggak mau kerja sama lagi sama kita. Kok brandnya nggak diganti sih? Wah, gue nggak tahu tuh gitu kan. Nah pas gue cek di YouTube Studio, AdSense dari KH Infotainment itu udah lepas dari Chris Hatta Entertainment. Lepas tuh, oh berarti ini udah nggak kerja sama lagi. Emang benar, kita tuh udah nggak ada kerja sama lagi. Ya gue kayak dilupakan gitu aja lah. Padahal kan bisa dibilang
YouTube channel itu kan awalnya pas gue lihat tuh cuma 8.000 subscriber. Pas diganti nama gue ke Infotainment, gue bantu untuk promosi dan lain-lain, jadilah sekarang 116.000 subscriber gitu. Dan bisa menghasilkan duit 150 juta, lo bayangin guys. Silver button juga diterima ya? Silver button sudah diterima gitu. Silver button ini mereka nih dua-duanya tuh pegang nama gue, KH Infotainment dan Chris Hatta Entertainment. Tapi gue sebagai yang punya nama tidak memegang itu, gitu kan? Udah, AdSense-nya dilepas tuh pas si KH Infotainment ini udah nggak mau kerja sama. Kok bisa begini? Bla 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 a i u e o a i u e o. Oke, udah. Yang penting niat gue baik. Awal nih orang minta bantuan sama gue karena punya hutang 7 juta, udah kejar-kejar, dan nggak tahu lagi anak gue mau makan apa, mau minum susu apa. Nah sekarang di saat dua-duanya hilang, AdSense itu terikat kembali. Oh iya. Berarti strategi. Bisa dibilang indikasi ke situ. Dan akhirnya nama Chris Hatta Entertainment sudah berganti jadi Hits Infotainment, dan format kontennya juga sama, penempatan logonya sama, dan gua tahu editornya pasti sama. Dalam bahasa yang simpel terus dipersingkat, lu merasa dihianati dalam hal ini? Gua kayak merasa dimanfaatkan. Cuman nggak apa-apa, kita berbagi. Jadi gini loh, takaran orang sukses itu bukan seberapa banyak kita punya uang di dalam rekening, tapi seberapa banyak cara atau waktu kita untuk membuat orang menjadi orang sukses. Itu takaran orang sukses versi gue ya. Walaupun duit gue mungkin dompet gue cuma ada 300.000, tapi gue bisa bikin orang ini jadi punya jalan, jadi orang sukses, bisa ngasilin duit, bisa nolong keluarganya. Itu yang lebih terpahala sih. Oke, kita move on, cara ke depan. Planning lo apa? Mau buat yang mau buat yang baru? Ya, gue mau buat yang baru. Jadi YouTube channel gue yang Chris Hatta Luis Aviero itu subscribernya kan sudah 31.000, dan itu gue akan jalankan kembali. Yang sekiranya ada video-video di dalamnya yang ada melanggar hak cipta musik, ya gue akan del. Tapi kalau memang tidak ada masalah, gue akan biarkan di situ sebagai bukti kan, karena kan di situ ada video 5 years ago. Ada tuh video gua tuh yang judulnya I Miss You Dear gitu kan. Itu 5 years ago tuh. Wah. Jadi gua akan jalankan itu. Dan ntar gua akan siapkan lagi tim lagi pelan-pelan. Ya. Karena sistemnya juga pasti akan gua rubah. Terus tadi siang kita wawancara sama nyokap. Pertama dia menyayangkan persahabatan yang hancur. Oke, dia sayangkan. Ya, tapi nyokap legowo karena nyambung tulisan lo juga bahwa memulai dari awal adalah hal biasa buat Chris. Betul. Gimana? Tapi lo ikhlas nggak dengan kejadian ini? Oh, rilis. Ikhlas banget. Seperti yang gue bilang tadi kan, orang sukses itu bisa kasih orang peluang jalan untuk jadi orang sukses atau nggak ada pendapatan gitu. Dan gue bersyukur banget nama KH Infotainment sekarang masih dipakai. Ya walaupun alibinya itu kisah hidup gitu kan, ketika reporter tersebut gua WA, ya dia bilang KH itu kan kisah hidup. Lah memangnya lu datang ke gue mau bilang, bro, kita bikin kisah hidup Infotainment yuk bro. Kan gak begitu awalnya. Awalnya kan lu di sini nih ngemeng-ngemeng dulu, kayak memohon, tolonglah gua, ayolah rekrut gua gitu. Awalnya lu coba deh flashback deh. Ini mungkin yang nonton acara ini juga pasti lagi senyum-senyum nih mendengar gua ngomong. Coba deh flashback. Bagaimana cara lu untuk membujuk gua mau mengajak lu gabung gitu. Coba inget-inget. Tapi ikhlas ya intinya Chris. Ikhlas. Dan persahabatan yang hancur gimana Chris? Gak apa-apa. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like.